Kalau terkait game online itu, kalau kita mengatakan game online dari awal, semua orang itu pasti berpendapat itu negatif. Iya, betul. Tapi kalau di ranting saya salah satu inovasi yang bisa dikatakan cukup efektif gait kader-kader baru itu. Jangan sampai kita buat acara, oke lah acara itu bisa menarik minat orang banyak, tapi isinya itu kurang bisa ya sejalur dengan organisasi kita lah. Kalian bisa mencontoh atau mungkin buat inovasi baru ya. Jadi kalau permainan-permainan yang mungkin dalam tanda kutip yang katanya negatif itu mungkin bisa dikemas dengan baik ya, sehingga kegiatan itu bisa jadi positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Miftahur Rahman dalam segmen podcast Ramadan PAC Ibnu IPPNU Kecamatan Gurah. Di sini saya tidak sendiri tapi ditemani rekan siapa? Ya, masih saya. Perkenalkan, nama saya Rekan Nofli. Ini sementara jadi host dadaan. Iya. Manut karena host Rekan Rohman nggak punya temen, akhirnya saya menjadi host. Oke, siap. Oke, gini rekan, kita sudah mendatangkan tamu yang sangat spesial Masa lo mas? dari ujung barat sama ujung timur. Seru ini kan? Siapa ini kira-kira? Langsung kita sambut saja narasumber kita. Iya. Selamat malam Ya, malam-malam. rekan Sodik sama Rekan Aziz. Aziz. Oke. Ini kalau boleh tahu Rekan Rohman bahwa tamu kita pada malam ini itu sangat spesial. Kenapa? Karena mereka ini adalah salah satu alumni dari pengurus PAC Ibnu juga. Mereka ini juga salah satu kader yang sangat hebat menurut kami karena mampu kayak membuat banyak sekali perubahan. Yang mulai dari yang kecil sampai hal-hal yang mungkin tidak bisa kita bayangkan. Mereka itu memikirkan yang di luar nalar. Ya, seperti itulah narasumber kita. Langsung saja untuk narasumber silakan perkenalkan diri. Dari mulai Kang So. Rian monggo. Sebelumnya selamat malam. Malam. Nama saya Imam Jazuli Muhaimin. Mohon maaf, bukan Sotik ya. Ya tapi masyhurnya nama lapangan. Nama lapangannya biasanya dipanggil Sotik. Untuk asal saya dari Ranting Wonojoyo. Dulu di Ranting itu hampir jadi ketua, hampir. Terus di PAC jadi apa ya, akeh di PAC. Hampir jadi ketua enggak? Enggak. Di PAC anti ketua. Enggak cocok jadi ketua ini. Saya di PAC dulu jadi wakil sekretaris. Oh, dulu wakil sekretarisnya ini. Dulu sekretarisnya ini. Saya wakilnya. Oke, itu saja dari saya. Oke, lanjut dari Kang Aziz. Oke. Perkenalan nggih. Perkenalkan saya Aziz dari Ranting Tambarjo. Ya, saya sudah. Alur ceritanya hampir mirip kalau di Ranting nggih nyaris jadi ketua. Korban. Tapi berhubung dulu di Ranting saya itu babatnya itu kan belum pemilihan, jadi masih tunjukan. Nah, berhubung ada yang lebih dekat dengan yang menunjuk, terselamatkan. Terus di PAC juga nyaris jadi ketua juga, tapi gak sido. Gimana perasaannya Mas? Oke, alhamdulillah bersyukur lah. Bersyukur. Ya, beda ya kalau di jabatan pemerintah itu mungkin banyak yang ingin jadi ketua. Ya, Tapi benar, kalau beda. di NU itu agak
beda. Rayaan mundur. Tapi beberapa juga ada yang punya niatan sih, maka kalau di NU Ya, itu pengen di ada depan. beberapa. Tapi alhamdulillah kita berdua nggak termasuk di situ. Mek nyaris-nyaris tok. Sangat tidak termasuk kita. Niku perkenalannya. Oh iya. Untuk di PAC terakhir saya jadi Waka 1. Waka 1. Iya. Sangat ini Waka 1 itu merupakan waka yang bertugas untuk mengurusi organisasi. Jadi rekan Aziz ini kalau boleh tahu beliau ini mengurus segala hal. Iya. Mulai dari bagaimana cara kita merapat, hal yang kecil aja dipikirkan. Semuanya tercatat dengan baik di HP, di buku. Pokok kemana-mana itu seperti administrasi berjalan, itu kata Iya. teman-teman dulu. Betul sekali. Nah, gini, ngomong-ngomong rekan, sebelum apa namanya? Kita bahas lebih jauh ini karena kan sudah malam ya. Ini menunjukkan pukul berapa ini? Pukul-pukulan. Kita take video ini pukul 11 malam. Jadi mohon maaf nanti kalau mungkin wajah-wajah dari kami sedikit agak ngantuk karena ya pasti kita dalam kondisi apa namanya bulan Ramadan, bulan yang sangat penuh berkah. Jadi walaupun kita agak ngantuk dikit nggak apa-apa. Ya jadi gini, di IPNU IPPNU dulu kan dulu dan sekarang itu kan pasti ada perbedaannya. Mungkin saya mau tanya terlebih dahulu, dulu itu apa sih kegiatan-kegiatan kalau di ranting mungkin kegiatan yang rutin ataupun bahkan kegiatan-kegiatan yang opsional, mungkin inovasi sendiri itu mungkin apa menurut panjenengan? Ya mulai dari Kang Sodik sendiri. Oke, sebelum kita memasuki lebih dalam lagi, alangkah baiknya kalau nggak ada secangkir kopi itu kurang mantap gitu. Ya toh? Lek Ya. ngarani kopi ini lek kental pikirannya Nah. juga maktel. Monggo. Tang kopi. Oh, enak kopi nih iki ya. Ah, Cocok iki. Kita sedia kopi tapi nggak sedia rokok. Oh iya, pelajar aja sih. Aja bagi yang belum. Oh iya monggo. Oleh iki. Mas yo Gung Rio yo tadi iya oleh Ya, dipangan. Iki kayak enak lepek lagi. Lepek. seruput lawan Kang kopi lelek di kayak lepek kurang nyeni. Jangan ngomong bos. Nyantai mawon ya. Ya menurut panjenengan pripun? Dulu itu kegiatannya di ranting seperti apa? Itu kegiatan di ranting itu ketika zamannya saya atau sudah di atas atau mungkin di periode di bawah saya. Ya mungkin lebih tepatnya pas panjenengan jadi pengurus gitu aja. Oh, kalau ketika saya jadi pengurus dulu rutinan seperti biasa, tibaan dan juga apa namanya? Hotmail Quran. Kemudian ketika itu saya rasa itu acara-acara seperti itu sangat kurang bisa menarik untuk para anak muda pada masa itu ya. Kan kalau pada masa itu umur di IPNU kan masih belum dipangkas seperti sekarang. Jadi kisaran mereka kuliah pun mereka kebanyakan masih IPNU. Nah, makanya ketika itu muncul ide gagasan itu percobaan sih, itu membuat yang namanya acara ngopi bareng. Kemudian mengundang seorang narasumber di depan. Nah, jadi acaranya itu bukan acara formal banget tapi dibikin nyantai. Bagaimana kita bisa berbincang-bincang membahas terkait organisasi, ke depan organisasi ini itu mau dibawa ke arah mana, kemudian manfaat kita berorganisasi khususnya di NU sendiri itu seperti apa. Dan kemudian juga di situ terdapat apa namanya tanya jawab terkait bagaimana kita bisa merangkul mereka-mereka yang belum masuk di IPNU IPPNU di kala itu. Kemudian untuk kegiatan di luar itu ada lagi outbound,
Pada waktu itu outboundnya itu ke Waduk. Iku mana? Waduk. Mana? Siman. Gampang. Gampeng. Waruturi. Waruturi. Oh, Nah, Waruturi. outbound ke Waruturi, berangkat pagi, pulang siang. Banyak sih kegiatannya. Ya mungkin dari kegiatan-kegiatan itu di luar dari kebiasaan kader Ibnu. Karena kebanyakan dikala itu rutinan kayak ngaji dan lain sebagainya itu minatnya dari anak muda pada waktu itu kurang. Jadi akhirnya ya ngopi bareng, kemudian bahkan sampai dulu punya niatan ngadain pada waktu itu lomba permainan game yang namanya Mobile Legend dan lain sebagainya itu kan sudah mulai rame. Kemudian pada waktu itu ada sih niatan ke situ, cuman belum bisa terrealisasikan. Dan alhamdulillah di periode setelah saya itu alhamdulillah bisa terrealisasikan. Oke. Untuk dari Kang Ajis, bagaimana pengalamannya kegiatannya di rantingnya sendiri yang pada saat itu? Panas Pada coy. saat Iya. kula menjabat nih. Iya. Kalau di ranting saya itu kebetulan memang dari lama vakum, terus di periodenya saya niku sama ketua niku baru babat dan akhirnya kegiatannya juga mainstream. Maksudnya mainstream itu ya keren. wis Ngeri. mainstream iki maksudnya wis padha koyo ranting liyane. Yo ngaji, yo tibaan ngoten ngerti. Jadi kalau inovasi mungkin rantingnya Mas Sodik, rekan Sodik nih, cik pantas diceluk rekan mboten nih. Masih ini masih. Masih penuh ya. Oh. Ini masih percaya. Oke. Masih percaya saya. Jadi kalau inovasi itu dari beberapa ranting niku yang paling salah satu yang paling banyak inovasinya nggih rantingnya rekan Sodik ini. Banyak. Enggak, sedikit. Tapi kalau di ranting saya salah satu inovasi yang bisa dikatakan cukup efektif gait kader-kader baru itu Zero. Oh, siap. Tapi nggih ya campur nggak apa-apa ya bahasa nih. Oh, los Mas. Wes, bebas. Napa lek ngarani? Excitednya niku hanya ketika Zero. Minusnya di situ Mas ya. Jadi, Tidak Zero Pas masih ziarah mau. tuh semangat gitu. Tapi setelah itu nggih sudah. Sudah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi inovasi itu sekarang tak contoh loh, di apa Alhamdulillah. namanya? Di Ansor ranting itu tak contoh. Yes. Jaro. Jadi itu ya rekan dan rekanita mungkin yang menonton di video. Jadi nggak perlu kalian apa namanya kayak izin lah cara arepe nyontoh kegiatan. Misalnya nek kegiatan ranting si A, apa ya? Ya. Diterapkan di ranting kita Boleh. boleh, sangat boleh. Boleh. Jadi jangan kegiatan itu jangan monoton rekan dan rekanita. Kita melihat dari ranting sebelah kok kelihatannya sudah kelihatan wah. Kenapa ranting kita nggak bisa gitu loh. Jadi seperti itu. Ya kayak Tapi juga dilihat kemampuannya. Oh, iya. Ya sesuai kemampuan ranting. Ya, tidak perlu dipaksakan. Jangan sampai dipaksakan. Nggak baik itu. Gini rekan Sodik. Tadi saya mencatat beberapa itu yang ini kan dulu pas waktu Kang Sodik itu menjabat itu kan mungkin kegiatan yang monoton akhirnya kan membuat kegiatan yang baru karena tadi jenengan matur bahwa kegiatan yang biasa itu sudah sedikit peminatnya. Iya. Sehingga membuat kegiatan yang baru. Nah, yang mungkin saya tanyakan itu adalah kondisi saat ini. Nah, bedanya kondisi saat ini itu apa sih? Nah, kegiatan mungkin atau ketertarikan atau gimana? Menurut panjenengan pripun? Nih. Kalau kita berkaca dari zaman dahulu ke zaman sekarang sih, zaman biyen terkadang itu beberapa pengurus itu jarang duwe HP.
Jadi zaman biyen coro undangan kegiatan itu hal maklum. Tapi ketika kita bisa bersilaturahmi kepada orang-orang di sekitar kita, Iya. rasa ketertarikan mereka itu lebih kuat daripada, ya mohon maaf kalau zaman sekarang kan sebenarnya kita sudah dipermudah dengan adanya gadget dan lain sebagainya. Iya. Coro undangan rapat dan lain sebagainya kirim WA iku iso. Tapi rasa pengen budal gara-gara di chat WA iku perasaan saya itu kurang daripada ketika undangan itu bisa langsung sampai ke saya. Rasa sungkan arepe mosok gak teko. Wis Wis diterne undangane gak oh teko. diterne undangane. Bacot cara WA kan Alah, alah apa kadang ya ketumbuk-tumbuk gitu. Ya lek diwaca. Diwaca. Seperti itulah. Sulit sih untuk membandingkan karena seharusnya zaman sekarang itu lebih mudah. lebih mudah ya. Lebih mudah. Karena ada teknologi itu tadi. Karena ada teknologi yang semakin berkembang. Seharusnya ya sama seperti ini podcast. Zaman dulu ketika podcast pertama PAC itu waktu Ramadan ya. Nggih. Itu Ramadan. Ramadan ya. Nah, Sama, seperti hari sama, ini. sama. Suasana Tapi perbedaannya ya. Bedanya ini menarik nih. Kalau zaman sekarang kan podcastnya kan malam toh. Oh iya. Ben iso rakokan, ngopi gini kan. Dulu podcast itu siang nih, Siang menuju Siang sore. menuju sore. Jadi suguhan seperti ini enggak ada. Nah, suguhan gak enek. Ngerokok ya gak iso. Kan poso. Poso. Jadi kan kembali lagi untuk suasana yang baru. Heeh. Kalau sekarang lebih menuju ke anak muda apalagi dipangkas umurnya kan. Jadi setidaknya inovasi mereka itu lebih menuju ke arah anak-anak muda zaman sekarang. Mereka sukanya ke apa? Tapi ya tetap kita konsep bagaimana kegiatan itu tetap melalui jalur-jalur organisasi kita. Jangan sampai kita buat acara, oke lah acara itu bisa menarik minat orang banyak, tapi isinya itu kurang bisa ya sejalur dengan organisasi kita lah. Seperti itu. Jadi untuk Kang Sodik di awal kan berbicara tentang game online dan terus untuk pengaruh game online terhadap organisasi itu pasti ada ya kan? Pasti ada. Apalagi zaman Apalagi kan sekarang zaman sekarang kan. anak mesti. MI, SD, SMP itu udah Ya, agak apalagi, kelompok HP miring. apalagi kan kita kan di ranahnya organisasi IPNU PPNU. Dan bagaimana pendapat Kang Sodik mengenai fenomena game online? Kalau terkait game online itu, kalau kita mengatakan game online dari awal, semua orang itu pasti berpendapat itu negatif. Iya, negatif. Pasti negatif. Sebaik apapun game online, meskipun game online itu dikatakan ben anakku meneng, anteng dan lain sebagainya, tapi kalau dia sampai kecanduan ya bahaya juga. Iya. Tapi kalau bisa dikemas dengan baik, ya berujungnya baik juga. Seperti contoh, ya mohon maaf, dulu saya mengusulkan lomba ML di ranting itu, saya dulu berkaca dari salah satu ranting di Kecamatan Keras pada waktu itu. Mereka membuat lomba ML, kemudian pesertanya itu banyak dari luar ranting, dan alhamdulillah ketika itu ranting-ranting di luar itu bisa berkumpul bareng. Di luar mereka bermain game, tapi mereka juga bisa sharing, oh rantingmu gini, rantingku kegiatannya gini, rantingku kegiatan gini. Lah dari situlah yang pengen saya aplikasikan di ranting saya. Karena kalau kita berinovasi dari kepala kita sendiri itu belum tentu ada muncul inovasi yang di luar dari pemikiran kita. Lek enek ranting liya moro, kegiatanmu ndek iki apa to kok mane api. Cara tak gawe nek rantingku jane iso ora kan ngono. Jadi Seperti itu. ranting itu bisa sampai mengadakan turnamen Mobile Legend. Ya.
Masya Allah. Ranting. Keren itu. Udah. Keren banget. Makanya langsung tak contoh. Cuman belum bisa terrealisasikan ketika itu. Kalau menurut Kang Aziz sendiri untuk terkait turnamen Mobile Legends atau mungkin game online di ranahnya Ibnu IPPNU itu gimana kalau menurut panjenengan? Oh, baik. Ya. Untuk game online ya. Ya, yang namanya game online biasanya anak-anak zaman sekarang itu kan ketika sudah pegang HP main game itu kan nggak bisa diajak komunikasi. Ya. Nah, yang sering seperti itu. Fokus karena fokus. Oh, sampai dikon munggah ya gak dan. Bukti nyata. Bukti nyata. Nah, Lek, dari saya pribadi mungkin game online-nya mungkin bisa untuk apa ya, ngajak ngumpul teman-temannya. Nah setelah ngumpul itu ya tetap ada obrolan. Ya oke lah, tetap kita ngegame main game online. Kita kan ya seperti tadi, ketika sudah main game online kan fokus, nggak bisa diajak komunikasi. Bahkan di kongkon ibu kadang yuk gak krungu, diceluk barang yuk Main. kadang main. Nah itu. Cek Tapi ya ketika memang gamenya memang sudah selesai ya kita taruh HP-nya, kita ngobrol. Sebenarnya kan tujuannya main game online kan supaya ngumpul, kemudian ketika gamenya sudah selesai kita bisa ngobrol di situ kan. Ketika sudah ngobrol nanti ya seperti dikatakan rekan Sodik, jazuli deh. Nah itu dari obrolan-obrolan yang dijalin itu kan tetap ada nanti tukar informasi dan beberapa lah. Kalau dulu kita bukan online ya, main kartu remi ya. Oh iya. Nah, dulu Inovasi baru. tapi ya jangan dikonotasikan negatif ya. Kartu remi ini. Kalau main kartu remi itu dari sudut pandangnya saya sendiri itu agak berbeda ketimbang dengan game online, karena fokus ya memang fokus di permainan, tapi masih bisa lah disambi untuk ngobrol, tukar informasi. Kemudian ketika mungkin di organisasi ada stuck program atau stuck kegiatan, ada inovasi-inovasi baru yang bisa digagas sambil main. Nah itu salah satu contoh apa namanya, sebuah permainan yang dalam tanda kutip orang-orang menganggap itu Ya konotasinya negatif. negatif. Cuman kan tergantung kitanya yang apa yang yes, kita Konsepnya lah. yang mengonsep, kita sing di dalamnya. di dalamnya itu kan nggak ada maksud negatif untuk sesuatu ke arah yang negatif, tapi pengen yo dari permainan itu kita ngumpul terus ada obrolan itu tadi, dan dari obrolan organisasinya juga tetap jalan, kita kumpulnya dengan teman-teman organisasi juga tetap bisa kumpul, bahkan sering dulu hampir 2 hari sekali dulu. Jadi Sering. memang Dinawisan. gini ya. Jadi kalau saya menarik kesimpulan itu bahwa permainan kayak kartu atau game online mungkin seperti Mobile Legends atau game-game yang lain, mungkin itu tujuannya itu bukan lebih ke permainan tapi untuk mengumpulkan ya. Ya, Jadi untuk tujuan. mengumpulkan terus kemudian merangkul terus kemudian diajak Ya, seperti itu. benar. Jadi memang rekan dan rekanita mungkin siapapun yang melihat video ini, jadi kalian bisa mencontoh atau mungkin buat inovasi baru ya. Jadi kalau permainan-permainan yang mungkin dalam tanda kutip yang katanya negatif itu mungkin bisa dikemas dengan baik ya, sehingga kegiatan itu bisa jadi positif. Itu Ya mungkin tambahan ya sedikit. Kadang ada beberapa karakter orang itu nggak bisa menyampaikan pendapat itu di forum Ya. rapat kan, yes,
kita tahu lah forum rapat seperti itu, formal, terus terkesan resmi, kemudian akeh wong, Heeh. banyak orang di dalamnya, ada beberapa orang sing ketika banyak orang itu agak kesulitan, Sungkan lah. sungkan pengen ngomong aku duwe ide ngene, tapi dengan kita pakai permainan tadi, ya apapun, buh sekat atau remi atau Mobile Legend dan lain semacamnya, itu kan PUBG. PUBG ya boleh. Niku kan intinya tadi ngumpul nih teman-teman, kemudian kalau karena suasananya nyantai mungkin idenya bisa keluar. Tuh. Nah, terus untuk ini kan mumpung ada kalian kan berdua, jadi nanti saya minta satu pendapat. Bagaimana cara mengemas suatu game online itu tadi? Ya kan tadi kan bahasanya kan mungkin yang saat ini booming itu kan Ya, Mobile Legend ya. Legend. Mobile Legend. Nah, itu caranya pengemas gimana, Pak? Seperti untuk saat ini karena kan saat ini kayaknya lebih apa ya? Suasana game online itu sangat tinggi sekali untuk sekarang. Hampir 90% lah semua siswa itu mungkin banyak yang bermain. Ya. Jadi gimana untuk Iya. Sotik? Dari Kang Sotik Oh, dari saya dulu. Kang Sotik dulu. Senior dulu. Saya bukan senior ya. Kalau apa namanya pengemasan, konsepan itu pribadi masing-masing sih. Karena belum tentu konsepan dari saya ataupun konsepan dari rekan Aziz ini cocok Dengan ranting dengan karakter apa orangnya. yang diharapkan. Ya, nggak apa-apa. Kalau dari saya itu ML itu saya ambil contoh sekarang lah. Sekarang di Ansor itu ML itu memang belum bisa berbicara banyak. Tapi wujudnya kemarin ketika teman-teman itu udah mulai tahu, oh bae sampean yo dolanan ngono kuwi to. Nah, dari situ kita kumpul di luar adanya waktu rapat. Nah, seperti yang dikatakan rekan Aziz tadi, ketika mereka mau kumpul kemudian main bareng, ya biasalah waktu main kan ya seperti itu. Tapi di situ itu muncul kata-kata dari beberapa dari mereka itu, pendek ini rapat jani ini, aku diusuran gini dan lain sebagainya. Dari situlah apa namanya kita bisa mendapatkan sebuah inovasi baru. Oh, arek iki diusuran ini. Dari situ baru kita bisa coba kira-kira konsepan dari dia seperti itu cocok gak sih. Kemudian kita rangkai dengan kegiatan di organisasi kita, kira-kira bisa dimasukkan ke ranah yang mana. Nah, dan alhamdulillah kemarin dari PC sendiri, PC GP Ansor itu ada yang namanya lomba Mobile Legend. Nah, dan kemudian dari situlah baru ML itu mulai ramai di kalangan Ansor. Nah, kalau pengemasan bagaimana orang-orang bisa tertarik, ya dari game itu sendiri. Karena kalau kita berkaca pada orang-orang di organisasi, saya dulu ambil contoh di ranting. Ketika ranting saya itu mengadakan lomba ML, pada waktu itu saya tuh masih sering jalan-jalan ke ranting-ranting di Kecamatan Gurah ya pada waktu itu. Nah, aku moro nang ranting A. Nah, di ranting A iku ngomong, "Mas, aku melu lomba di rantingnya sampean." Terus si arek iku ngomong, "Nganu, ngono aku menangan gak tahu kalah." Lo kan jadi oh ya alhamdulillah. Terus saya datang ke ranting yang lain. Ranting yang lain pun juga ngomong seperti itu. Dari situ lelek kabeh menang ki sapa sing kalah maksudnya gitu. Nah, dari situ baru saya tahu oh
semangat mereka ketika mengikuti perlombaan apalagi lomba seperti ini itu kuat banget. Iya. Nah, apalagi dari situ ranting itu bisa mencari, ayo rek enek lomba ML siapa pengen melu tak daftarno, pasti banyak yang mau ikut, Minatnya banyak. seperti itu. Ya kalau dari saya mungkin seperti itu sih. Nah kalau dari Mas Aziz ini gimana ini? Gimana Mas? Kalau menurut panjenengan tipsnya cara mengemas Tipsnya podo. ya rada saya deh. Berbeda Beda lah. sedikit berbeda itu lebih baik Podo. daripada lebih baik sedikit. Betul. Mana podo? Mungkin karena saya sendiri tidak terlalu penggiat game online ya. Ini jujur ini. Jujur. Oh, jujur. Tapi ini penggiat main kartu ini. Oh. Nah, itu masih bisa lah. Merugikan. Nih, Tapi kalau saya mungkin lebih ke di lapangan mohon. Di lapangannya seperti apa, minatnya apa, kita menyesuaikan. Karena pernah beberapa teman-teman niku untuk guide nopo kader baru itu enggak melulu lewat game online, tapi kehobiannya di daerahnya masing-masing itu apa. Kemudian ketika sudah tahu petanya di daerahnya, oh ada kelompok ini sukanya game online, ada kelompok ini sukanya mungkin sound yang sekarang lagi booming juga. Nah itu sound horror. Kemudian ada lagi penggiat apa. Nah kita yang sebagai pengurus itu bisa ngalai untuk ikut nimbrung di dalamnya. Nah mungkin sing awalnya nggak begitu suka dengan sound, ngalai sebagai pengurus, kita ngalai coba belajar kita bahasane iki nyedeki bocah-bocah sound-soundan itu tadi. Nah ketika sudah akrab kan kita ngobrolnya enak, ayo Dek, kono ada rutinan atau Dek kono ada acara hipno, ayo melu aku sekali 2 kali. Nah itu diajak kan bisa. Nah dari situ ketika memang sudah bisa masuk, kita bisa mungkin sedikit banyak ngasih pengaruh lah untuk teman-teman ikut nimbrung di WPP di situ. Jadi kalau dari saya nggak melulu soal game online, tapi di daerahnya saja. Pemetaan nanti ya. Pemetaan di daerahnya yang mungkin banyak peminatnya apa, ya kita sebagai pengurus ngalai untuk bisa masuk di situ. Bukan Yang penting minatnya bukan judi online ya. Nah, itu jangan. Garang. Oke, jadi kesimpulannya untuk narasumber kita pada kali ini yaitu dia sudah melewati 2 fase. Di fase belum ada gadget, terus sekarang masih ada. Belum ada gadget ini mana sewopoh loh. Kan sudah melewati zaman dan zaman ini kan beda loh. Aja belum ada gadget lah, masih sedikit Oh, yang masih pegang gadget lah. Sedikit. Oke, terus kan Belum di gadget. bagaimana cara merangkul kader terus dan sebagainya di zaman yang dulu dan zaman sekarang kan masih juga berbeda banget kan. Ya seperti itulah. Terus Untuk ini dampak dari game online tersebut itu ya seperti itu, sangat buruk, namun kalau dikemas dengan baik hasilnya ya juga baik. Jadi seperti itu. kok jangan sampai terlanjur aja. Baik, kita cukupkan untuk pembahasan malam hari ini ya. Kang Sodik, terima kasih, dan Kang Aziz, terima kasih atas ilmunya, Sama-sama. pengalamannya yang sudah diberikan kami dan kita semuanya. Dan mungkin ini sangat terakhir saja sedikit, mungkin pesan-pesannya mungkin untuk acara ini podcast Ramadan ini lah. Sedikit aja. Ya, Monggo dari Kang Sodik dulu mungkin. Pesan untuk podcastnya PAC sih, ya semoga bisa istiqomah, terus amin. jangan sampai
selesai di sini saja. Betul. Meskipun nanti pergantian pengurus, ya cobalah diusahakan tetap podcast ini. Karena dulu Mbak Bade iki yo angel. Beliau kan pembabat Babat alas juga. pembabat alas. Siap. Ya mungkin itu tok. Istiqomah. Langgeng terus. Amin. Sukses lah. Pengurus di rumah deh. Kayak podcast hilang. Oh. Dari Kang Aziz sendiri monggo. Aziz gimana? Ya. Pesan-pesannya untuk acara ini. Untuk acaranya podo. Podo neh. Liyane ta lah. Untuk podcast yang jelas hampir sama, pengennya ya tetap jalan, tapi mungkin tidak hanya di bulan Ramadan ya, Oh, bisa lebih sering, kemudian yang dibahas juga mungkin topik-topik yang menarik karena tapi ya jangan terlalu berat, yang ringan-ringan mawon. oke. Itu Terus saja mungkin ada lagi. sudah sedikit mungkin ngomong hilang malah. Nganu ku lho. Seperti kata rekan Aziz tadi kan, podcast jangan hanya di bulan Ramadan. Nah, Di bulan-bulan nanti ya cobalah, maksudnya yang lain mungkin ya. contoh ketika sampean punya event lakmut ataupun apa, ya cobalah itu dibuat podcast. Dalam artian kita bisa promosi terkait lakmut ataupun kegiatan-kegiatan PAC. Oh, Jadi kegiatan PAC itu bukan hanya dilihat dari yang tahu, itu bukan hanya podo-podo ibnune, tapi mereka yang mungkin gak sengaja ndelok YouTube PAC, roh kegiatan PAC, oh baik kegiatan lakmut itu seperti ini, kegiatan ini seperti ini. Nah, itu malah lebih keren lagi sih. biar mereka penisirin. Ya, Insirit. penasaran. Penasaran. Karena kan kalau podcast lininya nggak terbatas, siapapun bisa melihat. Betul. Mungkin lantaran podcast ada yang tertarik. Ya. Betul sekali. Ya, baik, ini dari apa? Dari pengurus, ini Kang Sotik dan rekan Aziz atau Kang Aziz, ini ada sedikit ya, dari kami, monggo berdiri. Nanti ada bingkisan, salah. Ganti Apa tulisannya. ini? Sahabat Ada mah. apa namanya? Cindera Mata. Ini Cenderamata. dari rekan Aziz terlebih dahulu, monggo berdiri. Malah sahabat saiki ya. Mangrekan. Oke. Sotik, monggo maju. Nek ngarep lah. Ya, biar kelihatan dari kamera. Tidak rekan apa. Oke. Makasih ya. Ya, silakan duduk. Baik, rekan dan rekanita semuanya, kita cukupkan untuk hari ini untuk pembahasan kita dengan rekan Sotik dan rekan Aziz. Mungkin dari kami ada mungkin dari perkataan ataupun sesuatu hal yang kurang enak didengar. Mungkin kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mungkin terima kasih Kang Sotik. Sama-sama. Semoga rekan Haji semoga tidak kapok untuk ke acara ini lagi. Oh, enggak kapok. Tidak kapok. Itu saja. Ada Jangan tambahan? lupa like, comment, and subscribe di bawah sini. Oh, siap. Channelnya PAC Ibnu PPNU Gurah. Ya, Eh. jangan lupa. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.